Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aihaf Natika Zihnan, NIM 22115130226 dari jurusan Teknik Komputer Universitas Andalas Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bisnis model Canvas dengan startup helpro.id untuk memenuhi proyek UTS Kewirausahaan semester 5. Oke, sebelumnya kenapa saya memilih startup helpro.id sebagai target bisnis model Canvas saya? Nah, jadi saya sekarang itu bekerja di Dinas Bistek atau Business and Technopreneur pada BEM KM FTI, yang mana nantinya kami akan mengadakan webinar bisnis di KMFTI dan untuk bertujuan mengembangkan orang-orang yang ingin memulai usaha mereka. Nah, dan kebetulan pemateri yang akan kami undang itu merupakan alumni dari FTI Universitas Andalas dan juga Institut Teknologi Bandung. Nah, yang mana orang itu bernama Randy Alfuadi, yang mana merupakan CEO atau CTPO dari helpro.id, yang merupakan startup yang didirikan pada tahun 2022, 2 tahun yang lalu. Nah, oke. Selanjutnya itu kita akan membahas bisnis model Canvas dari helpro.id. Baik, di pembahasan kali ini itu ada 3 pembahasan, yaitu customer segments, value propositions, channels, customer relationship, revenue streams, key resource, key activities, key partnerships, and cost structure. Nah, hal pertama yang akan kita bahas yaitu customer segment. Nah, di sini customer segments-nya itu terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama fasilitas kesehatan, yang mana itu contohnya seperti rumah sakit, klinik, puskesmas yang membutuhkan tenaga medis tambahan secara fleksibel. Nah, kenapa secara fleksibel? Itu karena helpro.id ini itu merupakan layanan on demand, yang mana itu bisa bekerja di mana saja. Nah, itu membuat perusahaan-perusahaan kesehatan yang lagi membutuhkan tenaga medis itu dapat mencari worker yang bisa bekerja secara bebas. Nah, selanjutnya itu ada tenaga kesehatan, yang mana yaitu dokter, perawat, terapis, bidan, dan tenaga medis lainnya yang mencari pekerjaan dengan tujuan itu mereka bisa bekerja dengan waktu yang fleksibel dan untuk bisa menambah uang jajan mereka. Selanjutnya itu ada value proposition. Nah, di sini itu terbagi atas 2, yaitu untuk bagian fasilitas dari kesehatannya, yang mana itu helpro.id ini menyediakan fasilitasnya itu secara on demand, yang mana hal tersebut dapat membantu mengatasi kekurangan SDM di Indonesia, apalagi teruntuk untuk orang-orang yang benar-benar butuh pekerjaan dengan cepat. Dan juga itu membuat pelayanannya itu tetap konsisten atau optimal secara berkelanjutan. Nah, lalu yang bagian kedua ada tenaga kesehatan, yang mana helpro.id ini memberikan kesempatan pekerjaan dengan jadwal yang fleksibel, yang mana itu merupakan hal yang positif bagi pencari kerja, yang mana mereka juga punya waktu-waktu sibuk mereka yang lain dan mereka kurang untuk memadai atau mengatur waktu mereka terhadap pekerjaan mereka. Nah, ini merupakan kesempatan yang bagus bagi mereka untuk bekerja pada helpro.id ini. Dan juga di website yang sama dengan yang sebelumnya, itu teknolog.id, itu mereka mengatakan kalau helpro.id ini itu mencatatkan pertumbuhan positif revenue itu 35% per bulannya, dimana itu merupakan pencapaian yang luar biasa bagi
helpro.id, apalagi di masa-masa dia baru awal dibangun. Oke, selanjutnya itu ada channels. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada website dan aplikasi, yang mana dapat kita lihat websitenya itu sesuai dengan nama startupnya, yaitu helpro.id, yang mana itu hal yang utama bagi mereka untuk memberikan layanan jasa kesehatan mereka. Lalu selanjutnya ada sosial media seperti Instagram, LinkedIn, Facebook, mereka juga punya, yang mana itu bertujuan untuk pemasaran atau promosi agar layanan mereka itu bisa diketahui oleh lebih banyak orang. Nah, lalu yang ketiga yaitu kemitraan dengan fasilitas kesehatan. Nah, di sini dapat kita lihat di website teknolog.id ini, mereka mengatakan kalau Brandy mengungkapkan startup yang dirintis sejak 2022 itu memiliki 7.000 tenaga kesehatan profesional yang terdiri dari dokter, perawat, terapis, hingga bidan. Dan juga mereka sudah bekerja sama dengan 80 lembaga kesehatan dan melayani lebih dari ratusan kebutuhan shifting di rumah sakit. Nah, itu merupakan angka yang lumayan besar bagi mereka yang sudah merintis dari 2 tahun yang lalu dengan bekerja sama dengan banyak lembaga kesehatan. Dan itu juga bertujuan untuk meningkatkan performa mereka nanti ke depannya dengan mengambil ilmu atau wawasan dari kemitraan yang mereka lakukan. Selanjutnya ada customer relationship, yang mana di sini ada dua bagian, yaitu pada bagian fasilitas kesehatan, yang mana helpro ini membangun hubungan yang profesional dengan fasilitas kesehatan itu melalui layanan mereka secara konsisten dan juga pekerja atau worker yang berkualitas nantinya. Nah, juga untuk bagian tenaga kesehatan ini mereka tuh memberikan support yang benar-benar intensif gitu, atau mereka tuh ingin memastikan kalau tenaga kerja yang ingin mereka rekrut itu memenuhi standar mereka. Nah, di sini dapat dilihat. Di sini Randy mengatakan bahwa startup yang menghubungkan fasilitas kesehatan dengan tenaga on demand itu memiliki proses rekrutmen yang cukup ketat guna memastikan kelayakan tenaga medis. Dan juga ujarnya, jika kita ada Google Form yang mengharuskan mereka untuk apply, ijazah, CV, dia bilang ada 4 tahap, dan satunya itu skill set serta ujian, yang mana itu dapat menentukan ada di level mana pekerja tersebut. Lalu psikotes untuk menentukan ia cocoknya bekerja di home care atau rumah sakit. Mana ini merupakan lebih jelas bagi mereka kalau hal produk itu benar-benar serius dalam mencari tenaga kerja yang memadai atau yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan pada usaha mereka. Oke, selanjutnya yaitu revenue stream, yang mana di sini ada 2 bagian, yaitu fee dari fasilitas kesehatan, yang mana helpro itu mengenakan biaya kepada rumah sakit atau klinik yang menggunakan layanan atau platform mereka. Lalu selanjutnya yaitu ada komisi untuk pekerjaan home care, yang mana mereka tuh menghasilkan pendapatan yang lumayan besar dari layanan home care yang ditawarkan kepada pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Nah, di sini dapat kita lihat 700 lebih tenaga medis per bulan dideploy sesuai kebutuhan dan per bulannya itu mereka mendapatkan revenue sebesar $30.000 atau setara dengan 450 juta rupiah. Lalu dengan growth-nya itu 35%, ujar Randy pada sesi virtual meeting dengan media. Nah, ini tuh merupakan hal yang luar biasa bagi saya, yang mana ini jumlah uang yang tidak kecil gitu bagi selevel perusahaan startup gitu. Ini merupakan
pencapaian yang sangat besar bagi si Randy untuk bisa mendapatkan revenue sebesar itu, dan itu juga akan membantu helpro.id untuk bisa berkembang nanti di masa depan. Oke, selanjutnya itu ada key resource. Nah, ini ada 3 bagian, dan bagian utamanya itu ada di bagian pertama itu platform teknologinya, yang mana yaitu website mereka sendiri atau helpro.id itu, yang mana itu berguna untuk menghubungkan tenaga kesehatan dengan fasilitas kesehatan. Lalu selanjutnya ada tenaga kesehatan yang sudah dibahas di bagian sebelumnya, yaitu ada lebih dari 7.000 tenaga kesehatan yang terdaftar sebagai pekerja on demand. Lalu juga ada database SDM yang mana berisi data dari tenaga kesehatan dan rekam jejak profesional mereka di helpro.id. Oke, selanjutnya ada key activities yang mana ada 3 bagian, yaitu proses rekrutmen tenaga kerja, yang mana itu mereka akan melalui serangkaian tes atau psikotes untuk memastikan kelayakan mereka untuk perusahaan. Lalu ada penempatan tenaga kesehatan, yang mana dia memastikan bahwa tenaga medis itu ditempatkan sesuai dengan skill atau kebutuhan mereka pada fasilitas kesehatan. Lalu juga ada pengelolaan platform, yang mana ini untuk menjaga dan meningkatkan kualitas UI mereka untuk memudahkan pengguna, terutama orang awam yang kurang mengerti tentang dunia IT. Nah, di sini juga Randy mengatakan kalau to be honest, saya ikut banyak program dari dalam dan luar. Di SSI kalau kita fokus di produk dan UI UX, ujarnya. Yang mana di sini tuh merupakan hal yang mereka butuhkan banget di Helpro, karena mereka tuh layanan secara on demand. Jadi untuk bagian UI UX-nya itu menurut saya memang harus tingkatkan kualitasnya agar orang-orang itu dapat memahami apa yang ada di layanan mereka. Oke, selanjutnya itu ada key partnership atau kerjasama atau kemitraan. Yang mana pertama itu ada fasilitas kesehatan, yang mana mereka tuh sudah bekerja sama dengan lebih dari 80 lembaga kesehatan. Nah, di sini dapat kita lihat Nah, di sini Randy mengungkapkan yaitu startup yang dirintisnya sejak 2002 itu sudah memiliki 7.000 tenaga kerja, dan mana dia sudah bekerja sama dengan 80 lembaga kesehatan. Karena itu merupakan jumlah yang lumayan banyak untuk kemitraan, dan juga itu bisa membuat mereka lebih dikenal lebih banyak orang lagi, agar layanan mereka tuh dapat dipakai oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan. Nah, lalu selanjutnya itu ada Kominfo. Nah, di sini startup helpro.id ini juga mendapatkan dukungan dari Kominfo, yang mana itu menurut saya dukungannya lumayan besar ya, karena Kominfo itu juga bagian dari organisasi di Indonesia yang besar. Ini dapat dilihat kalau terkait startup studio Indonesia, yang mana digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Ini mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan wawasan baru terkait bisnis untuk jangka pendek dan jangka panjang. Nah, selain mendapatkan dukungan itu, Randy atau Helpro itu juga mendapatkan wawasan baru untuk bisa mengembangkan platform mereka itu dengan lebih sempurna ke depan. Oke, ya, yang terakhir di sini ada cost structure, yang mana yang pertama itu ada pengembangan teknologi, yaitu ini hal yang terkait
pengelolaan dan pengembangan platform digital Health Pro, yang mana juga mereka sudah mendapat ilmu atau wawasan dari orang-orang penting lainnya, contohnya itu Kominfo, mana itu dapat berguna untuk pengembangan platform mereka. Lalu selanjutnya ada rekrutmen dan pelatihan, yang mana prosesnya itu seperti yang dapat kita lihat sebelumnya di website itu, mereka mengatakan kalau seleksinya itu ketat dan tes untuk tenaga kesehatan itu membutuhkan biaya. Lalu selanjutnya itu operasional layanan, yang mana itu termasuk ke dalam bagian customer support atau pemasaran promosi untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, di sini dapat kita lihat kalau layanan itu startup ini juga bertujuan untuk membantu fasilitas kesehatan dan pasiennya untuk mengakses layanan kesehatan home care yang berkualitas agar perawatan dan tingkat kesembuhan pasien bisa lebih optimal. Mana ini merupakan layanan utama dari mereka untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pengobatan yang eh, sempurna. Oke, baik, mungkin segitu saja dulu untuk pembahasan kita mengenai bisnis model kanvas dari startup healthpro.id. Nah, dari pembahasan-pembahasan yang kita bahas sebelumnya itu, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa perusahaan startup healthpro.id ini walaupun mereka belum lama merintis dalam dunia usaha, tapi mereka tuh dapat secara konsisten atau teratur dalam mengembangkan perusahaan mereka. Yang mana itu dapat kita lihat dampaknya dengan salah satu contohnya tadi, yaitu mereka dapat revenue dinilai $30.000 atau 430 juta, dan growth mereka itu sebesar 35%. Di mana untuk seukuran perusahaan startup itu merupakan pencapaian yang sangat besar bagi mereka. Dan menurut saya ini perusahaan Health Pro ini juga dapat berkembang secara baik di masa depan, karena eee, mereka tuh benar-benar memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga itu dapat diakses dimanapun, yang membuat orang-orang yang berada di eee, pedalaman yang memakai koneksi internet itu dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan jika mereka membutuhkan, apalagi dalam keadaan darurat. Oke, baik, mungkin segitu saja dulu untuk pembahasan kita, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.